Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifat Sauki dengan anggota Wahyu Kodarta, Katri Tribulan, Nadia Ramasari. Di sini kami akan menjelaskan tentang membangun paradigma Qur'ani, menerapkan perilaku kesantunan berbahasa dalam menumbuhkan generasi bangsa yang berkarakter. Slide selanjutnya. Pembentukan generasi yang berkarakter merupakan salah satu tujuan dari pendidikan di Indonesia. Karakter merupakan suatu aspek dasar untuk membangun suatu kepribadian manusia. Tentunya untuk membangun generasi yang berkarakter, tentunya tidak bisa dipisahkan dengan namanya jati diri. Jati diri merupakan suatu yang ada dalam pribadi di seorang, antara lain karakter, sifat, watak, dan kepribadian. Untuk proses penemuan jati diri seorang tentunya tidak mudah didapatkan, tentunya harus melewati banyak rintangan dalam kehidupan seorang tersebut. Pembentukan karakter menjadi sebuah pekerjaan rumah yang sangat besar untuk sebuah negara, khususnya negara Indonesia. Pada era globalisasi seperti sekarang, kehidupan berbangsa menjadi kehilangan jati diri. Berbagai macam cara dilakukan untuk mengembalikan karakter bangsa agar kuat kembali. Salah satu caranya dengan menggunakan bahasa yang santun dan berkomunikasi. Bahasa nasional atau bahasa Indonesia selain sebagai pemersatu bangsa juga merupakan jati diri dan karakter dari bangsa Indonesia. Selanjutnya. Satu, jati diri bangsa dan karakter bangsa. Selanjutnya. Jati diri merupakan sesuatu yang ada dalam pribadi diri sendiri. Antara lain, karakter, sifat, watak, dan kepribadian. Jati diri dan karakter merupakan dua hal yang berbeda walaupun dalam proses penggunaannya yang sering bertukar. Jati diri memiliki sebuah arti karakteristik, gambar, atau posisi tertentu seseorang atau suatu benda. Karakter merupakan perilaku kejiwaan seseorang yang membedakan seorang dengan orang lain. Jadi, dapat diartikan jati diri merupakan sebuah identitas seseorang dengan segala karakteristik tertentu seseorang. Sedangkan karakter merupakan sebuah norma-norma yang dimiliki seseorang sehingga dapat membedakan seorang yang lain. Majid dan Andayani 2012 halaman 11 menjelaskan bahwa bukunya tentang pengertian karakter menurut pendapat ahli yang dijelaskan oleh Rian dan Bohlin terdapat 3 unsur utama, antara lain mengetahui kebaikan, mencintai kebaikan, dan melakukan kebaikan. Dapat dipahami, setiap karakter yang dimiliki setiap individu itu berbagai macam, tetapi tidak menutup kemungkinan dalam setiap karakter yang dimiliki setiap individu selalu terdapat kebaikan. Selanjutnya. Karakter merupakan ciri atau karakteristik khusus yang dimiliki oleh suatu benda ataupun individu seseorang. Ciri khusus tersebut merupakan original yang melekat pada kepribadian suatu benda atau individu. Dengan demikian, karakter merupakan keseluruhan norma-norma yang menjadi perilaku diri seseorang yang menjadi ciri khusus setiap individu. Proses pembentukan suatu karakter dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor natur atau bawaan dan faktor nurturn atau sosialisasi. Maksudnya potensi karakter yang dimiliki individu sebelum lahir, tetapi potensi itu harus terus dibina melalui bersosialisasi dan menempuh pendidikan. Dalam hal ini diperlukan pembiasaan. Pembiasaan dalam pemikiran atau habit of mind, pembiasaan dalam hati atau habit of heart, dan pembiasaan dalam tindakan atau habit of action. Selanjutnya. Astaga, ulang. 2. Kesantunan berbahasa dan berkarakter. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Wahyu. Kepada Saudara Wahyu kami persilakan hormat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, slide selanjutnya. Ada pesan masuk.
saya akan menjelaskan mengenai kesantunan. Di sini kesantunan berbahasa sangat diperlukan oleh setiap individu dalam berkomunikasi, supaya komunikasi yang dilakukan berjalan dengan baik. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai kesatuan bangsa. Menurut Chair 2010, membahas kesantunan bahasa atas dasar strategi, artinya kesantunan merupakan bagian dari tuturan sehingga lawan tuturlah yang menentukan kesantunan sebuah tuturan. Dengan ketentuan, si penutur tidak melampaui haknya dan memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada lawan tutur. Berbagai pendapat para ahli tentang pengertian kesantunan berbahasa, salah satunya oleh Watts 2003, halaman 50-53, sebagai berikut. Lakop 1975, halaman 64, menjelaskan bahwa kesantunan dikembangkan oleh masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi pergeseran dalam berinteraksi interpersonal. Kesantunan berbahasa dalam Al-Quran berkaitan dengan pengucapan, perilaku, dan kosakata yang santun, serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan penutur, sebagaimana disyaratkan dalam ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi maqika waghdud fi sautika inna ankaral aswati la sautul jamir. Dan selanjutnya, yang artinya, dan sederhanakanlah dalam berjalan dan hendakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Al-Quran Surah Luqman ayat 19. Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang tentunya memiliki berbagai suku, agama, ras, budaya, dan bahasa daerah masing-masing. Kesantunan berbahasa tentunya akan bertemakan kebudayaan masyarakat Indonesia. Bertemakan tentang kebudayaan masyarakat Indonesia, karakter yang positif akan nyata dalam kesantunan berbahasa. Selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih atas waktunya. Kepada moderator saya silakan. Terima kasih kepada Saudara Wahyu. Selanjutnya, kesantunan berbahasa dan pendidikan berkarakter dibacakan oleh Nadia. Pada Saudari Nadia, kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesantunan berbahasa dan pendidikan berkarakter. Pada UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang secara eksplisit menyebutkan tujuan utama pendidikan adalah menghasilkan pribadi yang matang secara intelektual, emosional, dan spiritual. Jadi telah dijelaskan dalam undang-undang tersebut, pendidikan bukan hanya mampu menghasilkan generasi yang cerdas, namun juga membentuk generasi yang berkarakter. Pendidikan juga menjadi sebuah jalan pemerintah untuk membentuk generasi muda yang cerdas dan berkarakter. Pendidikan juga diyakini sebagai tempat untuk memanusiakan manusia. Jadi, disinilah penting pendidikan karakter untuk menghadapi era globalisasi sekarang ini. Pada hal ini, tentunya sistem pendidikan sekolah di Indonesia dituntut untuk menumbuhkan generasi yang memiliki pola pikir yang maju dan menghadapi era globalisasi, dan juga dapat menghasilkan generasi yang cerdas, berakal, dan berpikir jernih tentang kemajuan suatu bangsa. Berkomunikasi dalam suasana yang edukasi akan menumbuhkan peserta didik yang berkomunikasi, yang mentaati nilai-nilai yang berlangsung di masyarakat. Dengan melatih peserta didik dalam menggunakan bahasa yang santun, tentunya sangat begitu berpengaruh dalam membentuk karakter peserta didik tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Sauri, penggunaan strategi dalam pendidikan bahasa santun dapat dijelaskan suatu cara untuk mendorong kemampuan yang dimiliki sekolah, seperti kurikulum sekolah, pendidik, teknik, dan suasana yang edukatif supaya menumbuhkan kesantunan berbahasa di ruang lingkup sekolah, bukan di sekolah saja tetapi juga di lingkungan keluarga juga berpengaruh penting dalam mewujudkan pendidikan berbahasa santun. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Nadia. Berikutnya, implementasi kesantunan berbahasa di lingkungan pendidikan formal dan informal yang akan dibacakan kepada Saudari Catherine. Kepada Saudari Catherine, kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi kesantunan
berbahasa di lingkungan pendidikan formal dan informal. Lingkungan pendidikan dapat dijadikan sebagai alat ataupun sarana untuk membentuk atau mentradisikan kesantunan berbahasa. Pendidikan formal merupakan tempat kedua peserta didik sebelum lingkungan kedua. Pada tahap inilah di mana peserta didik akan dibentuk menjadi seorang yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Dari ketiga hal inilah akan menghasilkan generasi bangsa yang berkarakter. Pada tahap ini, guru harus memberikan suri tauladan bagi peserta didiknya agar terus meneruskan kesantunan dalam berbahasa. Contoh sederhana yang harus diterapkan oleh guru di kelas antara lain, penggunaan kata sapaan, seperti, Wahyu, bisakah tolong ibu untuk menghapus papan tulisnya? Yang kedua, pemagaran ujaran, seperti, tolong, jangan berisik. Yang ketiga, menggunakan kalimat tidak langsung menyuruh, seperti, ruang ini kotor sekali ya. Implementasi penerapan pada pendidikan informal dapat diterapkan sejak dini. Pendidikan dalam keluarga memberikan keyakinan agama, nilai budaya yang mencakup nilai moral dan aturan pergaulan, serta pandangan, keterampilan dan sikap hidup yang mendukung kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kepada anggota keluarga yang bersangkutan. Oleh karena itu, keluarga merupakan pendidikan yang sangat utama bagi berlangsungnya pendidikan generasi muda maupun bagi pembinaan bangsa pada umumnya. Contoh sederhana yang harus diterapkan pada pendidikan informal antara lain, yang pertama penggunaan kata sapaan, contohnya, abang, ayah boleh minta bantuan sama abang. Yang kedua, pemagaran ujaran, seperti tolong buatkan secangkir kopi buat ayah. Dan yang ketiga, menggunakan kalimat tidak langsung menyuruh, seperti, nak, ayah pengen sekali minum secangkir kopi hangat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Catherine. Terima kasih untuk cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.